Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik, yuk bismillah kita mulai daurah kita pada pagi hari ini dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari apa definisi puasa? Ya. Kan kita itu mau puasa, berarti kita harus tahu apa sih puasa itu secara bahasa dan secara syariat, ya. Yang pertama, puasa, ibu-ibu, ketahuilah bahwa puasa secara bahasa itu artinya adalah al-imsak. Al-imsak itu apa? Al-imsak itu menahan. Menahan. Kemudian secara istilahan, ya, puasa itu artinya adalah menahan diri dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa itu sendiri. Menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa dimulai sejak kapan, ibu-ibu? Yo, sejak kapan? Sejak terbit matahari atau sejak terbit fajar? Sejak terbit fajar. Ya, maksudnya terbit fajar adalah ketika adzan subuh berkumandang. Dari mulai adzan subuh berkumandang sampai terbenamnya matahari. Baik, definisinya itu dulu ya. Jadi apa-apa yang membatalkan ibadah puasa nanti insya Allah kita akan pelajari bersama-sama. Ya, termasuk diantaranya nanti ada beberapa yang mungkin ibu-ibu selama ini masih ragu, ini batal nggak ya? Ini batal nggak? Nanti insya Allah kita bahas. Ya, baik. Setelah kita belajar definisi dari ibadah puasa itu sendiri, maka kita belajar juga tentang apa yang harus kita siapkan dalam menyambut bulan Ramadan. Ya, kita tahu nih, kita mau belajar puasa, berarti kan kita harus tahu definisi puasa itu apa. Sudah belajar? Puasa apa yang kita khususkan, ibu-ibu? Karena puasa itu dibagi menjadi dua. Ya, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib dibagi menjadi tiga lagi. Terlalu cepat enggak? Terlalu cepat. Baiklah, saya ulangi. Puasa itu dibagi menjadi dua. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib contohnya apa, Ustazah? Ada tiga pembagian puasa wajib. Ini yang kadang mungkin kita baru tahunya satu. Ya, yang pertama puasa Ramadan. Nah, ini yang akan kita pelajari lebih dalam. Yang pertama puasa Ramadan. Yang kedua adalah puasa kafarah. Puasa denda. Kafarat. Mungkin kalau orang Indonesia kafarat. Atau puasa denda. Denda tuh misalnya bagaimana, Ustazah? Contoh, misalnya ada suami istri berhubungan biologis di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan mereka sedang berpuasa. Maka nanti ada puasa denda. Ya, 2 bulan berturut-turut. Itu namanya puasa kafarah. Yang mana sifatnya wajib ditunaikan. Ini contohnya ya, Bu. Karena kita nanti nggak akan belajar tentang puasa kafarah ini. Makanya saya misalkan aja dulu. Contohnya apa sih biar ibu-ibu nanti tahu, oh ternyata ada toh puasa kafaroh, ada. Ya. Dan itu sifatnya wajib, harus ditunaikan. Yang ketiga adalah puasa nazar. Ini juga wajib. Nazar. Contoh lagi misalnya, kita nggak akan panjang lebar membahas tentang puasa nazar, tapi saya berikan contoh. Misal, ibu-ibu misalnya ya mau menyekolahkan anaknya di sebuah universitas bergengsi di Yogyakarta. Terus ibu-ibu bilang, ya Allah saya bernazar, nanti kalau anakku dapat keterima di Universitas A, di mana Universitas A itu terkenal universitas yang favorit di Yogyakarta, saya mau bernazar puasa 3 hari, gitu ya. Masya Allah anaknya keterima di mana, Bu?
di universitas yang diinginkannya, maka ibu ini wajib hukumnya untuk membayar nadarnya, puasa 3 hari dalam rangka puasa nazar. Ya. Yuk kita ulangi lagi yuk. Puasa dibagi berapa? 3. Kok 3? Tadi udah pada sebentar cek and recheck. Ibu-ibu tadi udah pada sarapan belum? Udah pada minum? Udah. Yo, yang mau minum boleh kok minum. Ya. Tapi nanti makan pas break ya. Kita sepakat ya, ibu-ibu. Itu snack nanti dimakan pas break jam 9:30 ya Mbak Tias. Insyaallah. Kalau minum boleh nggak Ustazah? Boleh minum. Ya, barangkali tadi berangkat dari rumah sebelum subuh. Ya. Belum sempat minum. Nah, boleh minum. Ya, sekarang puasa dibagi menjadi berapa ibu-ibu? Pintar. Yang pertama. Yang kedua. Wajib dibagi berapa? 1, 2, 3. Masya Allah 100 semua nilainya ya. Masya Allah. Baik, puasa sunnah sekarang ya. Kita nggak akan memperpanjang ininya. Maksudnya saya akan sedikit menjelaskan aja. Puasa sunnah tuh banyak macamnya. Yang ibu-ibu tahu puasa apa aja? Senin Kamis. Terus Daud. Ayyamul Bid. Apalagi? Syawal. Apalagi? Arafah. Masya Allah. Ya itu ya, puasa-puasa sunnah. Dan puasa sunnah ini hukumnya sunnah. Sebagaimana kita ketahui, sunnah itu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa. Hari ini insya Allah kita akan belajar wabil khusus spesial tentang puasa Ramadan. Gitu ya. Baik. Tadi kita sudah belajar apa? Tentang definisi puasa. Dan kita sudah belajar tentang pembagian puasa. Baik. Nah, apa yang harus kita lakukan ibu-ibu kalau mau datang bulan Ramadan? Nah, ini nih penting nih. Apa yang harus kita lakukan? Menyambutnya dengan ceria. Menyambutnya dengan sukacita. Ya. Jangan sampai ketika datang bulan Ramadan sebentar lagi kita punya pikiran, ya datang bulan Ramadan gak bisa sarapan, gak bisa makan siang, haus sepanjang hari. Berarti gak sukacita. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita bergembira. Alhamdulillah bulan Ramadan, bulan yang dilipat gandakan pahala. Nanti kita belajar keutamanya apa saja. Ya, bulan Ramadan, bulan untuk kita bisa menahan hawa nafsu. Masya Allah. Ya, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu biqudumi syahri Ramadan. Masya Allah. Jadi Rasulullah tuh terbiasa memberikan kabar gembira ibu-ibu untuk para sahabatnya ketika akan datang bulan Ramadan. Masya Allah. Maka hari ini saya berikan kabar gembira untuk ibu-ibu. Berapa hari lagi nih kita datang Ramadan? 11 hari lagi. Masya Allah Bu, waktu itu akan berjalan dengan cepat. Jangan kita punya pikiran, nanti 11 hari ini masih lama. Kalau kita punya pikiran begitu, besok Ramadan kita tidak mempersiapkannya dengan baik. Tapi katakan dalam 11 hari ini saya harus mempersiapkannya dengan baik. Apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada para sahabatnya ketika akan datang bulan Ramadan? Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Kata Rasulullah, akan datang kepada kalian bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah berikan keberkahan di dalamnya. Masya Allah ya Bu, barakah. Barokah itu apa Ustazah? Misalnya ibu-ibu tanya, barokah itu apa? Barokah itu bertambah. Arti barokah dalam bahasa Arab itu bertambah. Nambah. Contoh. Ibu-ibu ini contoh ya, contoh. Yang mungkin belum terbiasa sholat malam. Ya Alhamdulillah.
Di bulan Ramadan ibu-ibu diberikan kesempatan untuk salat tarawih. Itu kan bertambah. Ya. Ibu-ibu yang belum terbiasa bangun jam 3, alhamdulillah bulan Ramadan dibangunkan oleh Allah untuk sahur. Itu juga barakah. Ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kata Rasulullah, bersahurlah karena di dalam sahur itu ada barokah. Ya, jadi ketika ibu-ibu dibangunkan oleh Allah pukul 3 dini hari untuk bersiap-siap sahur, maka ketahuilah Allah sedang memberikan keberkahan untuk kehidupan kita. Gimana? Ya. Ibu-ibu di bulan Ramadan, ya Masya Allah, bukan hanya bertambah pahala ya Masya Allah, bertambah juga Masya Allah kenaikan kalau kita lihat dari ekonomi masyarakat. Ya. Coba ibu-ibu, saya tuh pernah dengar ya dari yang punya kuliner, bakul ya kuliner tuh, beliau bilang, Ustazah, kalau datang bulan Ramadan tuh 80% omset saya naik. Masya Allah, Allahumma barik. 80% Mbak. Kata beliau, naik. Kenapa? Karena kan ibu-ibu, coba bayangkan ya, sore itu ibu-ibu perginya kemana? Ke pasar Tiban. Ya kan? Belanja ini, belanja itu sudah pepek gitu ya di meja, banyak makanan, akhirnya nggak kemakan. Kenyang. Ya padahal itu berapa uang yang dikeluarkan? Masya Allah, 80% kata beliau. Masya Allah. Bahkan kata beliau, Masya Allah Ustazah, tahu enggak Ustazah? Masya Allah itu di bulan Ramadan tuh, kan beliau memang karena bakul ya Masya Allah pedagang, jadi banyak bergaul dengan para pedagang. Itu yang meningkat bukan hanya perkulineran, katanya perfesionan, perbajuan juga meningkat. Lah kenapa? Orang pada beli mukena baru katanya gitu ya. Padahal juga nggak harus sih Bu beli mukena baru, tapi kan ya begitulah kita semuanya ya. Ya kan ibu-ibu kayaknya nggak tahu kurang afdol atau bagaimana ya. Coba deh dicek mukenanya kalau mau Ramadan pada baru gitu kan. Ya, padahal di lemari itu masih ada mukena 2 nggak dipakai-pakai. Masya Allah udah beli lagi. Makanya ibu-ibu caranya kalau ibu-ibu punya mukena baru yang satu dikeluarkan. Ya, itu cara paling enak. Kenapa Ustazah? Biar hisabnya ringan. Ah itu tuh tadi saya lihat ada apa tuh? Bazar Preloved. Preloved itu apa yang udah pernah dipakai kan tapi masih bagus. Nah, itu titipkan ke Buros. Buros nih kalau ada bazar Preloved lagi saya mau nitip mukena. Lah kenapa Bu? Lah kemarin dibelikan sama suami ya mukena baru. Suaminya baik banget. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Jadi Masya Allah ya semua meningkat. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Kemudian Rasulullah mengatakan, faradallahu alaikum siyamahu. Kata Rasulullah kepada para sahabat, bulan Ramadan itu bulan yang penuh barakah. Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk beribadah puasa. Tuftahu fihi abwabus sama. Kata Rasulullah, semua pintu langit itu ada pintunya Bu. Ada yang sudah pernah lihat pintu langit? Alhamdulillah. Ya belum ya. Tapi langit itu ada pintunya. Dari mana ini? Dari Rasulullah. Rasulullah bilang, tuftahu fi abwabus sama. Ya, langit itu pintunya dibuka sama Allah. Masya Allah, dibuka loh Bu. Masya Allah. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan semua pintu-pintu neraka ditutup. Oh, Masya Allah. Keren banget ya, ditutup semuanya. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan setan-setan dibelenggu, atau dalam riwayat lain wasuffidatis syayatin, setannya dibelenggu. Nih kalau ada ibu-ibu bertanya begini saya siapkan jawabannya. Mungkin ada ibu-ibu bertanya gini, Ustazah gimana toh kita udah puasa tapi masih aja diganggu. Ya gitu nggak ibu-ibu? Nah, maka kata Imam Al-Qurtubi yang namanya setan itu dibelenggu ada beberapa makna. Di antaranya kata Imam Al-Qurtubi, beliau adalah seorang ulama yang punya tafsir Qurtubi. Kata beliau yang dimaksud setan itu dibelenggu adalah ketuanya. Setan yang gedenya, yang besarnya, ketua kelompok sukunya itu dibelenggu. Tapi setan-setan kroconya masih ada. Makanya kenapa orang berpuasa kadang berbohong, itu kerjaannya setan kroco itu. Jadi setan yang kroco nggak dibelenggu, yang dibelenggu itu yang besar. Ya. Yang kedua kata Imam Al-Qurtubi, kenapa ya setan sudah dibelenggu, manusia masih ada yang bermaksiat di bulan Ramadan? Karena hawa nafsu yang mereka ikuti. Yaitu makna yang kedua.
hawa nafsu yang diikuti oleh mereka. Ya. Jadi jangan sampai kita kan setannya udah dibelenggu, nggak bisa nih goda-goda kita, tetepan nih ibu-ibu. Ya, kalau kita masih mengikuti hawa nafsu, maka biasanya kita masih bermaksiat kepada Allah. Baik. Kemudian di sini Rasulullah mengatakan lillahi lailatun khairun min alfi syahr. Subhanallah. Dan di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam apa, Bu? Lailatul Qadar. Ada yang sudah pernah bertemu Lailatul Qadar? Berdoa sama Allah. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, dicari karena para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hanya yang ganjil-ganjil saja, ada yang mengatakan seluruhnya. Ya. Dan pikiran kalau malam Lailatul Qadar itu adalah hanya malam ke-27 saja, walaupun memang ada nas yang menjelaskan itu, tapi kata ulama sebaiknya kita cari semuanya. Ya, bukan di malam 27 saja. Kenapa Ustazah bilang malam 27 begini? Karena orang-orang Arab, sebagian dari mereka mempercayai kalau malam Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal malam 27. Sehingga ya, Masjidil Haram yang biasanya ya kalau Ramadan pasti rame, tapi nggak rame banget seperti malam 27. Yang biasanya ditutup oleh para polisi askar itu ba'da asar udah tutup. Nggak bisa masuk, dah. Ya. Dulu kami kalau mau masuk masjid itu ba'da duhur sudah berangkat, Bu. Ba'da duhur kita sudah menempati tempat-tempat di dalam masjid. Lebih baik begitu Mbak Tias. Karena kalau sudah ba'da asar kita digiring. Ya, ayo kanan. Udah kanan kita keliling Masjidil Haram. Mana tempat yang dibuka? Ya. Jadi diarahkan lagi. Jadi kalaupun ngantuk-ngantuk ya ngantuk di masjid sebentar ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, nanti kalau malam tanggal 27 udah siap-siap tuh mereka. Ya ba'da duhur udah dikunci semuanya. Set gitu ya. Ya Allah, saya berdoa di pagi hari yang mulia ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada ibu-ibu panjenengan semua yang hadir pada kita semuanya diberikan kesempatan untuk i'tikaf di Masjidil Haram. Amin. Ya, terutama di bulan Ramadan. Kenapa? Karena umroh di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji bersama Rasulullah. Begitu ya, Masya Allah. Jangan berkecil hati, Bu. Panjenengan gak usah mikir uangnya dari mana Ustazah. Ya, gaji suami saya sekian. Gak usah berpikir sampai ke situ. Allah yang kasih cara, Bu. Ya Allah yang kasih cara. Allah yang akan memberikan. Kita percaya bahwa Allah itu zat yang maha kaya. Maka yakinlah dengan doa-doa kita. Karena sejatinya hidup kita ini, ibu-ibu, hidup kita ini ya berkaitan dengan sabar, berdoa sabar gitu kan. Apa kata Allah? Wasta'inu bis sabri wassalah. Ya, maka kita minta tolong dalam hidup ini harus banyak-banyak minta tolong sama Allah dengan sabar dan sholat. Kata para ulama termasuk di dalamnya doa. Sudah, apa-apa cuma dua itu aja, sabar doa. Ya sudah. Ya jadi semoga ibu-ibu tetap semangat ya ibu-ibu ya. Masya Allah. Jangan ada pikiran begini. Saya tuh pernah ketemu sama salah satu jamaah. Ini mudah-mudahan tidak sampai kepada ibu-ibu semuanya ya. Beliau tanya-tanya ke saya, Ustazah, katanya kalau umrah Ramadan tuh full ya, lebih full daripada haji. Nanti saya gimana ya kalau di sana? Kalau saya kebelet pipis, katanya nanti kalau habis dari kamar mandi nggak bisa masuk lagi. Itu was-was syaiton. Ya, jangan ada pikiran begitu. Kalau kita dari awal tuh sudah yakin sama Allah, ya Allah mudahkanlah, di sananya mudah, Bu. Masya Allah, iya, Masya Allah. Yang biasanya pada beser, nggak beser. Iya, saya ketika membimbing jamaah umroh itu begitu. Ya ibu-ibu ada yang bilang, Ustazah saya kalau di Indonesia beseran gitu ya. Terus saya bilang, udah deh Bu, sekarang kalau minum zam-zam nih Bu ya, nanti ibu berdoa, ya Allah jangan kasih saya beser gitu ya. Ya beneran itu enggak, kata beliau, dah tahu Ustazah kok saya di Mekah tuh nggak beseran katanya. Masya Allah loh Bu. Jadi tuh jangan banyak pikiran yang jelek-jelek lah sama Allah. Pikirannya yang bagus-bagus saja. Ya Allah di sana mudah, ya Allah di sana mudah nanti ya. Baik, jadi semangat menyemangati ibu-ibu untuk umroh ya. Ini kalau umroh ini satu pesawat cukup nggak ya ibu-ibu? Berapa sih ini, berapa orang?
Ya masih lebih lah. Ya, pesawat tuh kan biasanya 300. Ya, ya 2 zona lah, 1 zona lagi kosong. Ya. Nanti yang di depan sendiri siapa? Buros. Buros sama saya nanti ya. Ya Buros mana Buros? Buros sama Pak Ahmad, ya. Bu Ketua paling depan. Masya Allah. Bu jangan anggap ya perkataan kita ini biasa. Doa Bu, Masya Allah. Barangkali suatu hari kelak dari jamaah punya pesawat gitu kan, ya. Kita nggak ada yang tahu. Terus bilang ke Buros, Buros jamaah Wingko semuanya kita umroh bareng. Masya Allah. Amin, Masya Allah. Baik. Jadi ibu-ibu balik lagi udah, jangan pada ini ya. Sekarang balik. Ya. Kenapa saya bilang ibu-ibu ayo Bu cari malam Lailatul Qadar di Mekah? Karena begini Bu, begini ya. Di Indonesia itu tantangannya berat Bu. Ya, semakin dekat 10 hari terakhir, subhanallah, semakin melambai-lambai dapur. Ya, bikin kue lah, bikin bumbu lah, ya kan? Iya nggak ibu-ibu? Semakin melambai-lambai diskonan. Harusnya baca Quran, buka online, gitu kan Bu? Ya udah punya baju beli lagi, berat. Ya. Tapi kalau di sana Mbak Tias, Mbak Afi, itu sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan tuh justru sama imam-imam Masjidil Haram tuh digaskan. Apanya yang digaskan? Gas melonnya enggak, bukan. Ya. Yang digaskan bacaan Al-Qur'annya. Biasanya 1 juz jadi 2 juz. Ya. Ibu-ibu enggak usah berpikir, Ustazah emang piye? 1 juz itu kepanjangan boten Bu, Masya Allah, Masya Allah kasih kekuatan, Allah kasih kekuatan, Allah kasih kekuatan. Ya, yang ada tuh di sana sebelah kita nangis ya, kita orang Indonesia pada ikut nangis gitu ya. Kenapa? Karena imamnya nangis. Iya, jadi rasanya tuh di sana cepet banget Mbak. Malam hari di Masjidil Haram jarang orang tidur. Ya, tidurnya kapan Ustazah? Tidurnya nanti habis syuruk, pada sholat syuruk pulang ke, kalau yang itikaf berarti di tempat tetap di Masjidil Haram, di situ tetap tidur. Nanti jam 10:30 sudah bangun. Bangun tuh fresh. Masya Allah. Kayak tidur kalau di Indonesia 8 jam. Iya, di sana begitu. Allah kasih ritme yang begitu, Masya Allah. Ya, nanti 4 jam selesai fresh lagi. Ya, kenapa? Karena makanannya juga sehat yang dikonsumsi. Nah, itu kan faktor juga di antara faktor. Allah kasih kesehatan. Orang-orang di sana yang namanya buka puasa itu paling banter ya Bu. Itu zam-zam, kurma, yogurt sama sedikit roti. Ibu-ibu di sini buka puasa gorengannya iya, kolaknya iya, es dogernya iya, semua gula, tepung, ya kan Mbak Tias. Jadi tidur tuh kayaknya pegel-pegel semua badan, subhanallah, kekenyangan. Ya, jadi Masya Allah ibu-ibu, Masya Allah, ya Allah, semoga Allah mudahkan ya ibu-ibu ya, amin. Baik, sudah ya, kita belajar sekarang tentang keutamaan puasa biar kita semangat. Ya, apa sih keutamaan puasa? Ini keutamaan ini adalah sesuatu yang paling penting Bu. Kenapa? Karena kalau kita tahu keutamaan dalam sebuah ibadah, maka kita akan semangat untuk melakukannya. Yang pertama, keutamaan puasa diantaranya adalah bahwa puasa ini pahalanya dikhususkan ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang akan membalas pahala orang yang berpuasa. Masya Allah. Pahala puasa ini adalah untuk Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas orang-orang yang berpuasa. Ya. Baik. Yang kedua adalah bahwa sesungguhnya puasa itu Masya Allah termasuk bagian dari orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa termasuk bagian dari orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena mendapatkan pahala yang luar biasa. Ya, ketika Rasulullah mengatakan illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, semua amal solih
Iya, pahalanya akan diberikan oleh Allah kecuali puasa. Puasa Allah yang akan memberikan lebih. Ya, maka ini adalah hamba-hamba pilihan Allah. Orang yang diberikan rizki untuk berpuasa di bulan Ramadan, ini adalah hamba-hamba pilihannya. Bahkan seorang wanita yang dia mampu untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan atas izin Allah dan memperhatikan ibadah salat wajibnya 5 kali dalam satu hari, berbakti kepada suaminya, menjaga dirinya, maka bonus yang Allah berikan dibukakannya pintu surga semuanya. Dan wanita ini akan dipersilahkan oleh Allah untuk memasuki surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Mau, Bu? Panjenengan bukan ahli puasa, sama Allah dikasih masuk dari pintu puasa. Panjenengan bukan ahli salat qiyamul lail, salat tahajud, Allah kasih panjenengan masuk dari pintu tahajud. Masya Allah. Jadi Masya Allah, orang-orang yang Allah berikan kesempatan berpuasa di bulan Ramadan sejatinya adalah hamba-hamba pilihannya. Ya, karena Allah sedang memilah. Allah sedang memilih. Tidak semua di bulan Ramadan muslim dan muslimah itu berpuasa. Ya, apalagi sekarang banyak kan ibu-ibu. Ya, banyak para bapak-bapak muslim terutama yang sembarangan ya makan dan minum di luar ya ketika bulan Ramadan. Padahal yang namanya bapak-bapak ya merupakan ibadah yang wajib bagi mereka untuk melaksanakan puasa. Yang ketiga adalah ketahuilah wahai saudariku bahwa di antara doa orang berpuasa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah mengatakan la taruddu da'watas shaim. Ya, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doanya orang-orang yang berpuasa. Jadi di antara persiapan kita nih ibu-ibu sekarang di bulan Syaban ini adalah ibu-ibu tulis proposal doa. Ya, saya juga udah tulis proposal doa. Ibu-ibu mau apa ditulis saja. Ya, kenapa? Karena kalau sudah masuk bulan Ramadan panjenengan baru nulis, nanti khawatir lupa. Ya. PR. Ya, kayaknya kalau jadi PR tantangan sendiri deh ibu-ibu. PR. Hari ini sesempatnya ibu-ibu, nanti insya Allah sampai di rumah ya kalau ada yang sempat nulisnya habis kajian, alhamdulillah. Kalau sore nggak apa-apa, sebelum tidur nggak apa-apa. Ibu-ibu tulis deh proposal doa Ramadan. Ya. Yang paling utama ibu-ibu berdoalah kepada Allah agar Allah memasukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa adab. Ya, itu doa yang paling penting. Ya, dan di antara doa yang paling penting juga adalah semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan. Ya, istiqomah itu mahal harganya. Maka minta sama Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, itu doa. Ya, berdoa. Nanti yang lain-lainnya mbak-mbak yang belum punya pasangan yo minta sama Allah. Ya Allah, saya pengen Ramadan tahun depan gak sendirian lagi. Nah, atau doanya gimana Mbak? Ya Allah, Idul Fitri ini gak pengen sendirian, tiba-tiba datang ya laki-laki melamar, pengen nikah langsung di bulan Ramadan misalnya. Walaupun nanti rame-ramenya Syawal, boleh gak nikah bulan Ramadan? Boleh. Berarti doanya langsung diijabah itu. Ya, doanya apa tadi? Ya Allah, saya lebaran ini gak mau sendirian. Ya. Seneng gak ibu-ibu kalau anak perempuan kita ada yang melamar? Seneng napa mboten, Mbah? Seneng ya. Makanya banyak-banyak berdoa. Ibunya ya begitu berdoa, ya Allah, berikanlah pasangan yang sholih untuk anak wedokku ya Allah. Berikanlah besan yang baik. Ibu-ibu jangan lupa tuh minta sama Allah besan yang sholih, sholihah. Bukan cuman mantu. Ya, kan selama ini yang ibu-ibu doakan apa? Mantu. Ya, jangan salahkan kalau ibu-ibu dapat besan yang masya Allah, gitu ya. Yang masya Allah, maksudnya masya Allah, gimana masya Allah tuh? Masalah gitulah, gitu ya. Yang akhirnya anak kita tertekan, gitu ya. Kenapa? Karena kita lupa berdoa. Ya, saya udah mulai mengencangkan doa nih Bu. Ya Allah, karena saya punya anak-anak wedok, ya udah mulai menuju apa? Menuju
Anak ya sudah balik, ya Allah berikanlah kepada hamba, kepada kami ya Allah, ya apa mantu-mantu yang solih, berikanlah kepada kami besan-besan yang baik, yang solih-solihah. Udah mulai Bu, ya tambah doanya besan, ya iya iya betul katanya ya, Masya Allah. Baik, jadi minta sama Allah ya. Yang tahsinnya belum benar-benar, doa sama Allah. Ya Allah, fasihkanlah lisanku untuk baca Al-Quran ya Allah. Saya itu Al-Fatihah kok nggak dipindah-pindah ya Allah. Ya berdoa, mungkin kita karena nggak berdoa sama Allah. Ya baik. Jadi semua orang punya proposal doa. Ya, diskusi boleh nggak Ustazah sama suami? Ya boleh. Saya aja punya grup sama suami saya. Grupnya proposal doa. Ya proposal doa. Siapapun boleh menulis, baik saya maupun suami. Baik. Yang keempat adalah, Masya Allah ya, orang yang berpuasa itu punya dua keutamaan. Farhatan. Bahasa Arabnya dua keutamaan tuh farhatan. Kebahagiaan pertama kapan? Kebahagiaan pertama adalah ketika dia berbuka puasa. Masya Allah. Ya, ketika berbuka puasa maka dia bahagia. Ya, orang menahan haus, menahan lapar ibu-ibu dari matahari dari fajar terbit, dari sholat subuh sampai matahari tenggelam itu kan luar biasa ya ibu-ibu ya. Ya, ibu-ibu biasanya kalau mendekati maghrib kan udah mulai seneng tuh, apalagi anak-anak yang baru belajar puasa. Ditungguin tuh bedogah. Ya misalnya, ya enggak, kapan azan gitu. Nah, kalau sudah azan Allahu Akbar mereka seneng gitu. Ya jangan lupa sunnahnya diamalkan ibu-ibu. Ya jangan sampai karena kita seneng pengen semua dimakan, yang dimakan gorengan dulu. Ya. Ingat ya, apa kata Rasulullah? Makanlah, berbukalah dengan kurma. Pertama rutob. Kalau nggak ada rutob, tamr. Kalau nggak ada tamr, air putih, bukan sirup. Apalagi es teh, subhanallah. Apalagi cola. Ya. Makanlah pisangnya saja bu. Ya. Itu kan sebenarnya enak ya. Kita orang Indonesia itu Masya Allah. Kemarin saya mengisi di Purbalingga bu. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Saya dapat oleh-oleh. Kami dibawakan oleh-oleh keripik nangka. Ya, nangka di keripik mbak. Ada itu. Kata Mbak Tias enak katanya ya. Tapi ya unik juga, aneh gitu loh. Bu yo nangkane wae kan lebih sehat toh bu. Ya, tapi orang Indonesia kayaknya kurang afdol kalau nggak digoreng-goreng. Ya, Masya Allah. Yo salak juga kata Mbak Afi ya, Masya Allah. Pokoknya semua digoreng lah Indonesia Raya ya. Makanya orang jualan minyak di Indonesia tuh yo laris manis. Ya. Baik, yang kedua ibu-ibu, ya kapan kebahagiaan itu akan diterima oleh orang yang berpuasa? Subhanallah, yang kedua adalah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini doa juga nih. Ibu-ibu, proposal doa kita itu diantaranya, ya Allah, hamba memohon kepadamu untuk bisa melihat wajahmu. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, merinding. Ya bahasa Arabnya begitu. Kalau ibu-ibu tulis doanya kepanjangan. Ya. Udah bahasa Indonesia saja boleh. Ya Allah, ya hamba memohon kepadamu, ya berikanlah rizki untuk bisa memandang wajahmu. Memohon untuk bisa memandang wajahnya Allah. Allah itu bisa dilihat di akhirat bu. Ya, ibu-ibu sekarang beriman belum bisa melihat Allah, nanti di akhirat ya Allah bisa dilihat, dan itu adalah kenikmatan yang akan Allah tambahkan bagi penduduk surga. Jadi udah masuk surga, Allah berkata, wahai para penduduk surga, hamba-hambaku, apa yang kurang? Gitu ya. Nanti penduduk surga bilang, ya Allah, gak ada yang kurang ya Allah, buah-buahan banyak. Ya, di surga gak ada gorengan, buah-buahan adanya. Ya, daging-dagingan banyak. Ya, apalagi air macam-macam banyak, ada air madu, ada macam-macam ya, susu. Ya, terus kata Allah, apa yang kurang? Ya, kalian nggak minta lagi, cukup. Maka kata Allah, aku tambahkan nikmatnya. Apa nikmatnya bagi para penduduk surga? Kata Allah, kalian bisa melihat wajahku. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya an taj'alana mimman alladhina yanzuruna ilaik.
Amin. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Itu doanya. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bisa memandangmu, ya. Dan jadikanlah pertemuan itu adalah pertemuan yang dirindukan. Ya, orang Islam itu kan rindu bertemu dengan Allah. Ya, selama ini kita beriman kepada Allah. Ya. Semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang bertemu dengan Allah. Amin. Yang keberapa Ibu-ibu? Yang kelima. Yang kelima, bahwa di antara yang bisa memberikan syafaat pada hari kiamat nanti atas izin Allah itu adalah puasa. Masya Allah ya. Jadi amal solih yang bisa memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat di antaranya adalah puasa. Orang-orang yang berpuasa ini, yang rajin berpuasa Ramadan, rajin berpuasa sunnah, maka nanti di akhirat puasa ini akan memberikan syafaat kepadanya. Masya Allah. Puasa ini akan berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada fulanah. Dia telah menahan dari makan dan minum ketika berada di dunia untuk bisa berpuasa. Ya Allah, Bu, kita ini nanti semuanya butuh syafaat, Bu. Ya, kita semuanya butuh syafaat. Apa sih Ustazah syafaat? Syafaat itu perantara. Ya. Kita ini ibu-ibu besok ketika bangun dari kubur, ya pengen dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka semua hamba Allah mencari syafaat. Mencari syafaat. Ya. Ada yang datang, kan panjang tuh hadisnya, kepada Nabi Ibrahim, ya, datang kepada Nabi Nuh, terus sampai terakhir datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan di antara yang bisa memberikan syafaat adalah Rasulullah atas izin Allah. Dan di antara yang memberikan syafaat untuk kita nanti adalah Al-Qur'an. Masya Allah. Maka jangan tinggalkan baca Al-Qur'an. Al-Qur'an ini akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat, di mana kita butuh orang, di mana kita butuh sesuatu yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Jadi syafaat ini sesuatu yang kita butuhkan nanti. Masya Allah. Ustazah, tapi bacaan Al-Quran saya masih terbata-bata, boleh nggak baca? Boleh Bu, silakan. Bahkan orang yang bacaan Al-Qurannya masih ya tata tuh a'udzu, masih di eja, maka dia dapat dua pahala berusaha untuk bisa membaca Al-Quran, dan pahala yang kedua adalah pahala dari membaca Al-Quran itu sendiri. Kalau yang sudah mahir, sudah bagus bacanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim misal, maka mereka bersama ma'as safaratil kiramil bararah, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran itu bersama para malaikat. Masya Allah. Kalau kita berbicara masalah syafaat, ya kita nggak bisa kajiannya sekali, ya beberapa kali. Ya, Masya Allah. Jadi ilmu Allah itu luas ya. Masya Allah. Baik. Dan di antara yang bisa memberikan syafaat adalah puasa. Kemudian yang keberapa? Yang ketujuh. Yang keenam. Baik. Yang keenam adalah bahwa puasa ini termasuk ya sesuatu yang bisa menjadi tameng kita. Tameng perisai. Betul. Menjadi perisai atau tameng kita, ya Masya Allah, dari dimasukkannya ke dalam neraka. Sudah? Baik. Kemudian yang ketujuh, barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah fi sabilillah, di puasanya itu diniatkan untuk mencari ridho Allah, maka Allah akan menjauhkan mukanya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Masya Allah. Sehari puasa Bu, kita dijauhkan dari api neraka selama 70 tahun perjalanan. Baik enggak Allah? Baik. Allah itu zat yang maha baik. Puasanya 1 hari karena Allah, dijauhkannya berapa tahun? 70 tahun. Maka niatkan niat itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan niat puasa biar dagangnya laris, bukan niat puasa biar jodohnya didekatkan, bukan. Tapi semuanya karena Allah. Yang kedelapan, Allah akan berikan kesempatan ia untuk bisa memasuki pintu yang bernama Ar-Rayyan. Pintu yang tidak akan dimasuki kecuali oleh orang-orang yang gemar beribadah puasa. Itu namanya pintunya Ar-Rayyan.
Masya Allah ya. Yang ke-8, bahwa sesungguhnya, Masya Allah ya. Yang ke-9, yang berikutnya gitu aja deh ya. Yang berikutnya, bahwa sesungguhnya, Masya Allah ya, puasa itu punya keutamaan untuk kesehatan kita. Dan ibu-ibu, Masya Allah ya, orang-orang barat itu yang hobinya meriset ya. Mereka itu ketika tahu bahwa ternyata umat Islam diwajibkan untuk berpuasa dalam 12 bulan ya, 1 bulan di dalamnya itu berpuasa. Kemudian mereka meriset ya, ternyata kok Masya Allah orang yang berpuasa tuh sehat ya. Maka Allah kasih petunjuk lewat riset mereka. Ya, mereka masuk Islam karena mereka meriset tentang manfaat dari ibadah puasa itu sendiri. Ya, Masya Allah. Jadi di antara manfaatnya Bu, lambung tuh jadi bisa beristirahat. Ya, di antara manfaatnya ibu-ibu yang pada pengen diet-diet itu, yang pada pengen ya menguruskan badan lah apalah ya, itu Allah akan berikan itu. Ya, tapi intinya kita berpuasa bukan untuk diet gitu loh. Karena ada orang-orang yang menahan makan dan minum selama batasan waktu tertentu, entah itu 14 jam, 16 jam, hanya untuk pengen mendapatkan tubuh yang ideal. Ya enggak ibu-ibu? Daripada niatnya hanya sekedar mendapatkan tubuh yang ideal, lebih baik berpuasa. Dan ibu-ibu tahu, Masya Allah, orang berpuasa ini, ya Masya Allah, Allah akan sembuhkan dari penyakit yang namanya asam lambung. Jadi kita kan mindsetnya kita orang puasa yang penyakit emah tuh gimana tuh, nanti asam lambungnya naik. Subhanallah, Bu, kalau nggak makan tapi kita nggak niat puasa maka emahnya kambuh. Tapi kalau kita niat, ya Allah saya hari ini niat, makanya itu kekuatan niat di situ. Ya Allah saya hari ini niat nih mau puasa sunnah, Allah Azza wa Jalla berikan kesehatan. Dari malam hari, ya Allah besok Ramadan saya mau puasa Ramadan, maka atas izin Allah biidnillahi ta'ala asam lambungnya nggak naik, asam lambungnya nggak kambuh ya, magnya juga oke, gitu ya, nggak kambuhan. Jadi mindset kita harus dirubah. Jangan kita punya pikiran nanti kalau puasa mahnya kambuh, nanti kalau puasa asam lambungnya kambuh. Justru itu menyehatkan ya ibu-ibu ya. Kemudian ternyata ketika kita beribadah puasa itu juga caranya usus membersihkan dirinya biiznillah, atas izin Allah. Jadi yang kotoran-kotoran ya, karena biasanya tubuh itu ketika lapar kan dia cari makanan ya, karena nggak ada makanan yang masuk dia cari ya cadangan-cadangan lemak dalam tubuh kita ya, termasuk apa-apa yang ada di usus kita itu dibersihkan oleh tubuh kita. Masya Allah. Jadi puasa itu luar biasa Bu, Masya Allah. Kalau kita tahu ya, manfaat kesehatan dalam beribadah puasa, maka mungkin itu sudah cukup menjadi motivasi kita dalam beribadah puasa. Dan Masya Allahnya lagi, orang berpuasa akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi tadi bisa memasuki pintu surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan, yaitu pintu surga yang dinamakan dengan Ar-Rayyan. Baik. Kemudian di antara keutamaannya, orang berpuasa itu bisa merasakan bagaimana laparnya orang-orang miskin. Maka sebagai sarana untuk Allah melembutkan hatinya. Ya. Biasanya ibu-ibu tiap hari, Masya Allah, ibu-ibu dimudahkan untuk makan, sarapan sudah ada, makan siang sudah ada, makan malam sudah ada. Pas giliran puasa kan kita lapar. Ya, maka kita akan merasakan orang miskin tuh belum tentu sehari dapat 3 kali makan Bu. Kadang makannya di apa Bu? Makannya di rapel ya, nggak sarapan jadi makan siang, nggak makan malam cuman makan siang. Maka kita akan bisa merasakan, oh kayak gini tuh ya orang miskin tuh kalau lapar ya. Dan ini kesempatan tuh kita memberikan makan bagi orang-orang yang tidak punya makanan. Baik, dan puasa itu sendiri juga ibu-ibu, Masya Allah, di antara keutamaannya berikutnya adalah Masya Allah ya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena beriman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Masya Allah. Jadi sebagai sarana penggugur dosa, Masya Allah, didelete sama Allah Bu. Tapi kata para ulama yang dimaksud dosa di sini adalah dosa kecil. Karena dosa besar itu di antara syaratnya kalau pengen didelete sama Allah adalah ditaubati. Jadi kita bertaubat dulu.
Dosa-dosa yang otomatis dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu biasanya adalah dosa kecil. Ya. Baik. Kemudian diantaranya, ya ibu-ibu, masya Allah, puasa juga membiasakan kita untuk berdisiplin. Masya Allah. Jadi ini bagus banget nih kalau buat anak-anak muda yang mungkin kedisiplinannya kurang ya. Puasa mengajarkan disiplin. Ya, waktunya sahur sahur, waktunya berbuka berbuka. Ya, waktunya sholat tarawih. Masya Allah, masya Allah. Dan terakhir ya ibu, sebenarnya masih banyak, tapi saya ambil terakhir ya. Bahwa puasa juga, masya Allah, bisa menghindarkan kita dari hawa nafsu dan kemaksiatan atas izin Allah. Sampun, ada berapa ibu-ibu? 13. Masya Allah, cukup lah ya 13. Itu udah banyak banget tuh. PR-nya, PR lagi. Tadi PR pertama kan bikin proposal doa. PR yang kedua, ibu-ibu sampaikan keutamaan ini kepada anak-anak di rumah. Insya Allah. Biar anak-anak kita semangat. Jangan kita cuman hanya begini, anak-anak besok Ramadan, ayo puasa ya. Jibu, anak-anaknya ya. Dia puasa di depan kita pas sama teman-temannya pada makan-makan. Ya. Misal contoh, pulang-pulang seger gitu ya. Terus, loh kok seger gini? Oh, senyum-senyum. Nah, kita kasih nih motivasi ini. Keutamaannya begini loh, Le. Keutamaannya begini loh, Nduk. Ini. Siap ya, Bu ya? Itu coba dilihat tulisannya, dipahami nggak sama ibu-ibu? Jangan sampai kita nulis bingung sendiri mau menyampaikan iki opo gitu. Karena tulisannya terlalu bagus, ya keluar, jadi nggak paham ya. Udah mengerti isi tulisan yang ibu-ibu tulis? Alhamdulillah. Iya, jangan sampai kita nulis malah nggak paham ya. Nah, itu keutamaan tuh disampaikan ke anak-anak. Ya biar anak-anak kita termotivasi untuk terus semangat berpuasa. Masya Allah, masya Allah. Baik. Kemudian setelahnya kita belajar tentang dalil. Ya apa yang mewajibkan kita itu berpuasa. Kan biasanya kalau ibadah itu ada dalilnya kan, Bu? Ya. Yang pertama ibu-ibu adalah surah Al-Baqarah. Ini nih. Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Nanti dilihat di rumah masing-masing. Yang penting ditulis dulu ayatnya. Ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ini ayat 83 sampai 84. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya, Bu? Masya Allah, pintar-pintar ibu-ibu. Ya. Ustazah saya itu bisanya ya ayyuhalladzina amanu sama Allahumma. Nah, apa artinya Allahumma? Wah, pintar-pintar semua, Masya Allah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Allah telah mewajibkan bagi kalian untuk beribadah puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah diwajibkan bagi kalian ya apa? Puasa. Ya siapa yang diwajibkan? Sebagaimana Allah telah mewajibkan orang-orang yang terdahulu. Jadi umat sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu sudah diwajibkan untuk berpuasa. Untuk apa Allah wajibkan kita berpuasa, Bu? Tujuan utamanya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Coba ibu-ibu ya, saya tanya ya, cek ya. Takwa itu apa sih, Bu? Udah sering saya sampaikan kepada ibu-ibu di Wingko. Ada 6 poin yang kita harus perhatikan masalah takwa. Yuk Mbak Ola. Menjalankan perintah Allah. Poin 1. Poin 2. Menjauhi larangannya. Poin 3. Belum? Oke, baiklah. Jazakallah khair. Siapa yang ingat, Mbak? Yang muda-muda dulu aja kita ininya ya. Yang tua-tua nanti ya, Bu ya? Oh, Ibu mau jawab? Oh, Masya Allah. Ya, Bu.
Ya, satu. Mu Ilyas Pak ya? Masya Allah. Satu, melakukan perintah Allah. Masya Allah. Dengan ilmu. Masya Allah. Allahu Akbar. Yang ketiga, mengharap pahala Allah. Yang keempat, Ummu Ilyas. Menjauhi larangan Allah. Yang poin kelima, dengan ilmu dan takut dengan adab Allah. Ada hadiah enggak, panitia? Hadiah? Ada nanti Doorpress Ummu Ilyas kasih tuh. Masya Allah. Yo ibu-ibu ya, saya ulangi ya. Jazakillah khair Ummu Ilyas. Orang bertakwa itu adalah orang yang menjalankan perintahnya Allah. Tapi bukan cuman menjalankan perintahnya Allah, Bu. Tapi disertai juga dengan ilmu. Makanya kita penting duduk di majelis ilmu. Biar apa? Kalau kita menjalankan perintahnya Allah, kita tahu ilmunya. Ya. Dan juga berharap pahala di sisi Allah. Jadi Ustazah, boleh nggak kita beramal berharap surga? Boleh. Tidak mengurangi keikhlasan kita. Karena Rasulullah saja beliau berdoa meminta surga. Ini syubhat yang dihembuskan oleh aliran-aliran Islam yang menyesatkan. Itu mereka mengatakan bahwa kalau kita beramal tuh yang kita harapkan hanya ridhonya Allah, nggak usah berharap surga. Ya, itu ada pikiran begitu. Tapi yang benar adalah kita boleh berharap surga kepada Allah. Karena Rasulullah saja meminta surga kepada Allah. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah ya, kita menjauhi larangan Allah. Ya, kita tidak membuka aurat kita ketika keluar rumah, ya. Kita senantiasa menjaga pandangan kita, ya. Karena yang namanya mengumbar pandangan kan sesuatu yang dilarang. Ya, maka kita menjauhi larangannya Allah dengan ilmu. Oh, adanya larangan untuk mengumbar pandangan. Oh, adanya larangan membuka aurat ketika kita keluar rumah. Di mana? Misalnya di surat Al-Ahzab. Ya, dengan ilmu. Dan takut akan adab Allah. Jadi setiap dosa ibu-ibu, setiap maksiat itu punya efek samping. Dan efek samping yang paling kita sering gak sadari adalah dilambatkannya kita dalam mentaati Allah. Jadi kita ini masih jadi kaum yang mikirnya panjang. Kalau ada Allah berkata, ayo wahai hamba-hambaku berfastabiqul khairat, kita masih mikir, ya Allah gimana ya nanti, ayo hamba-hambaku bersedekah, oh ya Allah nanti uangku diganti enggak. Nah itu dia. Itu efek dari karena kita banyak dosa. Jadi tidak bersegera dalam menjalankan perintah Allah, itu efek. Dan diantara efeknya kata Imam Ibnul Qayyim adalah tidak dibangunkan oleh Allah untuk salat malam. Nah, itu efek juga. Ya. Di antaranya juga malas untuk baca Al-Quran, itu efek dosa. Ya. Di depan ada Al-Quran, ada HP yang dipilih HP. Itu juga sama. Ya subhanallah. Jadi efek-efek dosa tuh banyak ibu-ibu. Masya Allah. Jangan kira efek dosa itu langsung langsung didatangkan azab oleh Allah. Tidak. Ketika kita terhalang dari sesuatu yang bermanfaat, kita orang lain sudah duluan gitu ya melakukan berbagai macam amal soleh, kita masih berdiri di tempat, itu juga karena efek dosa. Ya, maka hati-hati, efek dosa tuh banyak. Ya. Nah, agar kita menjadi manusia bertakwa, maka kita itu sedang dilatih sama Allah. Ya, sedang berada di sebuah sekolah. Apa namanya sekolah apa? Sekolah Ramadan. Ya, lagi dididik kita itu. Sekolah Ramadan maksudnya yang nggak biasanya sholat malam jadi sholat tarawih, yang nggak biasanya baca Al-Quran jadi baca Al-Quran, yang berat kalau ngasih makan kepada orang lain jadi ngasih makan. Itu kan kita lagi didisiplinkan sama Allah. Kita lagi dilatih sama Allah. Yang biasanya ibu-ibu menghadiri pengajian seminggu sekali, Masya Allah di Indonesia kalau mau buka puasa di masjid-masjid ada pengajian, gimboten. Ba'da subuh ada pengajian, itu kan majelis ilmu. Coba, Masya Allah, Ramadan itu adalah bulan kebaikan. Ya, kita yang biasanya malas menghadiri majelis ilmu, Allah bimbing kita untuk datang ke majelis ilmu. Masya Allah. Makanya ini penting, minimal kalau ibu-ibu misalnya lagi masak ya nggak sempet datang ke majelis ilmu karena sore itu rempong masak ya, kan yang disetel juga ceramah-ceramah agama. Ya, Masya Allah, begitu ya kira-kira ya, ilmu lagi murotal, Masya Allah. Jadi Masya Allah, keren ya, Masya Allah. Baik, jadi bertakwa itu begitu maksudnya. Kemudian Allah menjelaskan dalam ayat 184, ayyamam ma'dudat, bahwa puasa itu adalah hari yang telah ditentukan.
bulan Ramadan itu adalah bulan yang Allah telah tentukan. Ya, puasa Ramadan tuh nggak bisa. Puasa Ramadan dijalankan ketika Syawal, kecuali bagi orang-orang yang mengqadha puasa Ramadan. Jadi Ramadan dijalankan ketika memasuki tanggal 1 Ramadan. Cara hitungnya bagaimana, Bu? Ini kita belajar, tapi saya nggak akan mendalami. Untuk bisa memasuki bulan Ramadan itu ada 2 tekniknya. Yang pertama adalah teknik hilal. Hilal itu melihat bulan sabit. Jadi masuk besok Ramadan belum ya? Nanti ada yang bisa melihat hilal. Hilal, oh bulan sabit. Oh itu bulannya sudah muncul. Itu berarti misalnya kapan itu bulan muncul atau tidak? Masuk waktu maghrib. Di dalam Islam hitungan hari itu, Bu, pergantiannya adalah ketika memasuki waktu maghrib. Kita orang Indonesia pergantian hari itu dihitung ketika jam 12 malam. Jadi kalau ada orang meninggal dunia malam Jumat ba'do Isya, itu sebenarnya hitungannya udah hari Jumat. Ya, karena hitungannya Islam begitu. Maghrib itu sudah hitungannya udah ganti hari. Ya. Nah, termasuk nanti kalau melihat bulan itu hitungannya nanti ketika bulan sudah muncul. Kapan bulan muncul? Maghrib. Ya, sudah mulai itu ada bulan. Berarti kalau sudah muncul besok Ramadan. Ya. Ustazah, kalau belum muncul bagaimana? Maka kalau belum muncul digenapkan Sya'bannya 1 bulan. Ya, 1 bulan 30 hari digenapkan. Ya, kemudian baru besoknya Ramadan. Gitu ya. Taruh cepat enggak? Ini bukan ranahnya kita, makanya kita kan suka ikutnya pemerintah kan. Pemerintah bilang besok Ramadan, kita ikut. Tapi saya jelaskan sedikit, gitu ya. Yang kedua, teknik yang kedua, yang pertama tadi melihat hilal, teknik yang kedua menyempurnakan tadi, menyempurnakan jumlah bulan Sya'ban. Teknik yang kedua tuh itu apa namanya? Pakai kalender itu loh, apa namanya? Ru'yatu ya, hisab pakai hisab. Ya. Jadi sudah ada ininya patokannya. Ya. Makanya kenapa di Indonesia itu kadang awal bulan Ramadan tuh beda-beda. Karena ormas yang satu pakainya hisab, ormas yang ini pakainya hilal, nggak ketemu, Bu. Jadi tidak satu kata. Ya. Kalau di Timur Tengah biasanya satu kata. Ya, ikut pemerintah. Ya, ikut pemerintah. Dan biasanya pemerintah menggunakan hilal, gitu ya. Jadi wajar kalau di Indonesia lebarannya beda, puasanya beda. Karena ormas yang ini nggak mau ngalah, ormas yang ini nggak mau ngalah. Ya, begitu ya, Bu. Ya, enak nggak sih, Bu? Lebarannya beda-beda? Enak. Satu udah ngicipin opor, satu belum. Ya kan? Puasanya enak nggak beda-beda? Nggak enak juga. Satu udah puasa, satu masih buka. Makanya kita doakan semoga nanti nggak ada lagi perbedaan ya. Amin. Baik itu ya, Bu. Ini secara cepat aja. Cuman kan kita nanti ikut pengumuman, ya, ikut pengumuman. Baik. Setelah kita tahu bahwa puasa Ramadan itu hitungannya ada 2, maka untuk puasa Ramadan kapan bisa dihitung hilal itu jujur? Hilal itu bisa diterima kalau ada 1 saksi. Ya, untuk memasuki bulan Ramadan, ya, kalau ada 1 saja orang mengatakan saya sudah melihat hilal muncul, 1 saja sudah diterima kesaksiannya. Tapi kalau mau keluar bulan Ramadan menuju apa berarti? Syawal itu harus 2. Bedanya itu. Kalau masuk bulan Ramadan 1 cukup saksinya. Tapi kalau sudah mau keluar bulan Ramadan, mau menuju 1 Syawal, maka harus 2 saksinya. Baik. Ada hadisnya, ya, disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluar bulan Ramadan ini adalah fa in syahida syahidani fasumu wa afdiru. Ya, jika ada 2 orang yang adil, ya, dia melihat hilal dan itu udah 2 saksi ini sudah melihat bahwa keesokan harinya adalah Syawal, maka fa'aftiru, maka besoknya berbukalah. Berarti masuk dalam 1 Syawal. Tapi lagi-lagi kita kan nunggu pengumuman kan, Bu. Ya, alhamdulillah Allah mudahkan ya. Saya enggak kebayang nih kalau ada ya jamaah kok suruh lihat hilal, Bu, lihatnya di mana juga. Ya. Ya, alhamdulillah Allah mudahkan. Alhamdulillah. Baik. Sudah ya ibu-ibu, kita belajar tentang bagaimana kita untuk berpuasa. Ya, surat apa aja tadi?
Ya ayyuhalladzina amanu Al-Baqarah. Kemudian yang kedua dalilnya dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi komplit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah. Syahadat, kan ini rukun Islam. Wa anna Muhammadar Rasulullah, berarti yang kedua apa? 1 syahadat, 2 syahadat itu berarti beriman kepada Allah dan mengakui Nabi kita Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ya, yang kedua adalah wa iqamatis shalah. Yang kedua adalah salat. Yang ketiga wa saumi Ramadan, puasa Ramadan. Yang keempat itaiz zakat, bayar zakat. Dan yang kelima wa hajjil bait, dan ibadah haji. Itu rukun Islam. Ya, kalau di TK kan rukun Islam ada 5, nanti terakhir apa? Berangkat haji, naik pesawat, wus gitu kan. Ya, karena saya berdekatan dengan anak-anak TK jadi sering, ya, Masya Allah mendengar itu. Nah, jadi yang namanya ibadah puasa itu bagian dari rukun Islam. Ya, orang kalau tidak mengerjakan rukun Islam, maka para ulama berbeda pendapat apakah dia masih disebut muslim atau sudah keluar dari Islam. Nah, ini nggak usah saya bahas di sini. Ini butuh kita teliti lagi, kita butuh nelak-nelak lagi. Yang jelas orang yang muslim kalau dia mengaku dirinya muslim maka harus mengerjakan ibadah puasa Ramadan ketika datang Ramadan. Baik. Kemudian ibu-ibu, yang perlu kita ketahui juga tentang masalah ibadah puasa ini, diantaranya saya pilih yang sebenarnya Masya Allah kayaknya nggak cukup deh Bu kalau 1 hari. Saya pilih yang paling penting-penting, Masya Allah. Kapan wanita boleh tidak berpuasa? Nah ini nih khusus spesial untuk wanita. Laki-laki wajib puasa? Iya, laki-laki wajib puasa. Kapan Bu? Kira-kira Bu? Pinter, Masya Allah. Kalau lagi haid. Ibu-ibu yang namanya haid itu kan datangnya tiba-tiba ya. Pernah nggak ibu-ibu mengalami ya 5 menit lagi mau adzan, datang haidnya? Pernah? Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Yo batal ya. Hah? Apa Mbak? Langsung minum. Iya betul ya. Jangan kita ngerasa kayaknya ada yang keluar deh, tapi tanggung 3 menit lagi gitu. Sekalian kan udah berapa jam itu ya, udah nahan haus ya, padahal tadi ada Mang Doger juga saya tahan ya, masa 3 menit lagi kok ya buka, dosa Bu ya. Makanya kalau memang sudah waktunya haid ada yang keluar yo dilihat dulu Mbak Tias, bisa jadi yang keluar bukan darah haid ya. Kalau yang keluar bukan darah haid ya, darah istihadah, tetap berpuasa. Penting bagi kita untuk melihat apakah itu darah haid atau sesuatu yang lain gitu kan ya. Kalau darah haid maka boleh seorang wanita tidak berpuasa. Baik, yang kedua, kondisi yang kedua untuk kaum wanita adalah nifas. Nifas ini penting ya. Kapan itu nifas Bu? Setelah melahirkan. Saya ingat tuh Bu, putri saya pertama itu lahir 30 Sya'ban Bu. Iya. Pas besoknya mau puasa. Jadi saya full waktu itu ya berbuka. Lah, saya terima dulu Bu, kalau ada sesuatu yang kita itu tidak kita harapkan tuh diterima dulu coba Bu. Itu lebih enteng kita menjalankannya. Ibu-ibu kan kita nggak tahu dia mau melahirkan kapan kan, itu pun Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah, Allah mudahkan ya. Jangan sampai nanti ibu-ibu yang mau lahiran, lahirnya kayak saya gitu ya, nasibnya 30 Sya'ban lahiran gitu ya. Terus ya Allah kenapa nggak nanti aja habis Ramadan, jadi kan kena kodo. Ya sudah Bu, alhamdulillah, disyukuri ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Lebih enteng Bu kalau kita nerima dulu, itu lebih enteng daripada kita menyela gitu ya, daripada kita tidak mensyukuri atas apa yang Allah berikan. Ya, baik. Yang ketiga adalah wanita yang hamil dan menyusui. Ya, ini penting nih. Biasanya ibu-ibu nanya gitu kan ya. Emang ada ustazah orang puasa Ramadan hamil menyusui? Ada Bu. Saya punya ada tuh temen gitu, kenalan jamaah ya. Tuh punya anaknya 11. Sekarang beliau lagi hamil anak ke-12. Masya Allah.
Doakan ya ibu-ibu, semoga Allah berikan kekuatan untuk beliau. Beneran. Di mana? Di Jogja. Ibu-ibu kalau mau ziarah, ziarah aja. Saya pernah ziarah ke rumah beliau tuh, masuk udah kayak playgroup. Ya Masya Allah. Ya Ustazah masuk. Yang satu ya Allah, saya bilang sini. Ya Allah, udah kayak playgroup Mbak Tia. Di Jogja ada. Ya Masya Allah. Sekarang beliau, saya kabar baru kemarin ya dari jamaah, Ustazah tahu nggak Ummu Fulana? Iya tahu. Beliau sekarang hamil lagi. Masya Allah. Nggak pernah berhenti. Padahal kalau maksudnya nggak pernah berhenti gitu. Kalau Ramadan beliau tuh kondisinya kalau nggak hamil ya menyusui. Ya nggak, saya kan belum selesai, nggak pernah berhenti maksudnya. Dan kalau lagi hamil beliau tuh apa namanya, bed rest. Iya, ya Allah katanya. Lah kalau ditanya kok bisa hamil lagi, ya beliaunya suka. Lah kitanya ngapain yang pusing kan? Beliau memang suka ya, dari keturunan yang Masya Allah banyak. Ya diajarin ibunya nggak apa-apa, repot waktu kecil, nanti pas kita meninggal banyak yang doain, katanya gitu. Masya Allah, Masya Allah. Jangan kaget ibu-ibu nanti kalau ketemu wanita-wanita yang kalau Ramadan menyusui hamil. Itu ada memang ya. Nah gimana nih, yuk kita bahas yuk. Kenapa Mbak? Selusin katanya. Iya mau selusin, Masya Allah. Kalau main bola udah bisa tuh ya. 11-11. Ya. Sudah Bu ya. Oke. Jika wanita hamil ibu-ibu dan wanita menyusui ya, karena khawatir puasanya, ini dibedakan ya, akan membahayakan dirinya dan bayinya. Misalnya nih, orang puasa nih, gampangannya sederhananya. Ada wanita yang dia mau puasa tapi kondisinya hamil. Nah, dia takut kalau nanti berpuasa ada apa-apa dengan dirinya. Dia takut kalau dia berpuasa ada apa-apa di janinnya. Ini wanita hamil, ya. Yang kedua, wanita menyusui. Kalau dia merasa khawatir akan dirinya, nanti gimana ya kalau saya puasa, nanti saya lapar kan saya menyusui. Nanti kalau saya puasa, nanti dedek bayinya yang kelaparan. Berarti kan khawatir terhadap dirinya dan bayinya. Maka kata para ulama, iya kondisi wanita yang begini nih boleh meninggalkan puasa, dan ada dua pendapat ya. Tolong perhatikan baik-baik. Dan dia boleh mengqadha, dan pendapat yang kedua boleh meninggalkan tidak mengqadha tapi bayar fidyah. Ini yang paling kuat, yang bayar fidyah. Ya, sekali lagi saya ulang ya. Kalau ada wanita yang dia takut, khawatir puasanya akan membahayakan dirinya dan bayinya, baik yang dikandungnya maupun yang sedang menyusui, maka di bulan Ramadan puasa apa mboten? Mboten. Setelah Ramadan keadaannya masih tetap hamil menyusui. Maka ada dua pendapat Bu. Pendapat yang pertama boleh dia mengqadha. Mungkin ibu-ibu banyaknya ambil pendapat yang ini, qadha. Pendapat yang kedua bayar fidyah saja. Dan ini ternyata pendapat yang kuat. Ya. Iya, bayar fidyah saja. Tapi Ustazah saya kuat kok Ustazah kalau mau mengqadha. Ya monggo, boleh, silakan. Ya. Jadi boleh ibu-ibu mau mengqadha kalau kuat boleh. Boleh, silakan. Kan tadi saya katakan pendapatnya ada dua. Ya, baik. Sekarang yang kedua. Ya. Oh iya, fidyah tuh seperti apa ibu-ibu? Fidyah tuh ngasih makan orang miskin. 1 hari puasa 1 piring makanan. Disunahkan yang siap saji, dianjurkan yang siap saji. Yang siap saji itu berarti ada lauknya, ada nasinya, ada sayurnya, gitu. Ya, siap makan. Nah, caranya bagaimana? Apakah satu-satu kita bikin makanan, kasih orang miskin? Boleh 2 cara. Fidyah nih ya. Boleh ibu-ibu panggil satu-satu orang miskin setiap hari, boleh dikumpulkan. Ya. Saya biar nggak repot, mau 30 hari gitu ya. Boleh 30 hari, itu dilakukan oleh Anas bin Malik. 30 hari kasih makan 30 orang fakir miskin. Ya, baik. Kemudian yang kedua kondisinya seperti apa? Oke, yang kedua adalah yang pertama tadi pendapatnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang pertama tadi yang membayar fidyah, itu pendapatnya Ibnu Abbas. Dikuatkan oleh Ibnu Abbas. Ya, ini penting ini.
Ketika itu Abdullah ibnu Abbas menyuruh ibunya yang saat itu sedang hamil untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ia berkata kedudukan ibu sama dengan orang tua yang tidak sanggup berpuasa. Maka janganlah berpuasa dan berilah makan orang miskin, ya, dan tidak perlu untuk mengqadha, kata Abdullah ibnu Abbas. Baik, yang kondisi kedua. Ketika wanita ini, ya, dia hanya takut pada dirinya saja, tapi tidak takut terhadap bayinya, maka ini wajib diqadha. Karena kedudukannya seperti dia lagi sakit. Orang sakit itu kan diqadha, Bu. Panjenengan nggak bisa puasa. Ya, lagi sakit. Sakit itu juga dibagi menjadi 3 nanti. Ada yang sakit berat, ada yang sakit sedang, ada yang sakit ringan. Sakit ringan ki contohnya apa, Bu? Pilek tergantung. Apa ya, Bu, yang sakit ringan ki apa ya, Bu? Gatel, kesleo kan ya? Kesleo sakit ringan apa berat ya? Itu yang ringan-ringan itu kalau kita bisa berpuasa, tidak perlu berbuka. Khusus bagi yang berat itu misalnya apa, Bu? Apa? Penyakit dalam, ya, atau misalnya apa penyakit berat? Migrain yang sangat vertigo. Vertigo tahu nggak, Bu? Kayaknya dunia tuh berputar-putar. Jadi kalau puasa tuh malah tambah banyak perputarannya. Ibu-ibu, alhamdulillah loh, panjenengan nih ya bisa duduk kayak gini nih, disyukuri sama Allah. Bersyukur sama Allah. Saudara-saudara kita yang vertigo tuh ya, bangun tuh udah muter-muter, Bu. Ya, nyari pegangan aja susah. Mana pegangan? Ya. Jadi Masya Allah, Allah tidak memberikan kepada ibu-ibu bumi ini serasa berputar. Ya, subhanallah. Bagi orang-orang yang vertigonya berat tuh, puasa tuh berat, Bu. Iya, karena dia harus banyak minum, harus, ya, Masya Allah. Ya. Oke, berarti yang kedua kalau hanya takut pada dirinya saja, maka ini wajib untuk mengqadha. Baik, termasuk yang mengqadha itu siapa saja, Bu? Yang wajib mengqadha termasuk wanita yang sedang sakit tadi. Boleh dia berbuka puasa, tapi nanti diqadha setelah sehat, ya, selesai dari bulan Ramadan, dia boleh mengqadhanya. Bu, saya izin menyampaikan, yang namanya puasa qadha ini berarti hutang. Ya. Maka nanti, ini juga sering ditanyakan, saya jawab sekarang. Ketika memasuki bulan Syawal, ya, kan biasanya kalau qadha berarti sudah selesai Ramadannya nih, masuk Syawal. Ya, mana yang didahulukan, qadha dulu atau puasa sunnah dulu? Gitu kan biasanya pertanyaan tuh banyak tuh. Ya, qadha dulu tuh puasa sunnah. Nah, kita lihat kondisi kita masing-masing, ya, biar gampang. Kalau seandainya bulan Syawal itu masih panjang, kita masih bisa ketemu, ibu-ibu biasanya qadha puasa tuh berapa hari? 7 lah, ya, ambil 7. 7 tambah 6 berapa? 13. Kalau Syawalnya masih panjang, misalnya ibu-ibu mulai puasa dengan kedatangan haid berikutnya itu masih sekitar jeda waktunya 16 hari, misal. Kalau para akhwat kan bukan cuman berburu dengan bulan ya, tapi dengan waktu haid berikutnya. Kalau laki-laki kan is okay, dia cuman berpikir, oh Syawalnya masih adoh gitu kan. Tapi kalau kita para wanita kan kita pikir lagi, ini nanti kira-kira datang bulan nggak nih, masih Syawalnya masih kekejar nggak nih. Kalau ibu-ibu masih punya waktu panjang, kata Syekh Utsaimin, maka didahulukan qadha dulu. Ya, sebentar saya jelaskan dulu. Qadha dulu, selesai qadha baru puasa Syawal. Dan boten pareng, Bu, yang namanya puasa qadha digabung niatnya dengan puasa sunnah. Qadha itu hutang wajib, sunnah itu sunnah. Begitu ya. Oke. Yang kedua, kalau panjenengan waktunya mepet. Ya, mepet. Kayaknya nggak kekejar deh kalau qadha dulu. Nanti Syawalnya keluar menuju bulan apa? Dzulqa'dah. Kan habis Syawal apa sih, Bu? Yo ibu-ibu yuk, habis Syawal apa, Bu? Dzulqa'dah, habis Dzulqa'dah, Dzulhijjah, habis Dzulhijjah, Muharram, habis Muharram, Safar, habis Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sudah kan tadi Syawal udah, ya.
Itu harus hafal. Jangan sampai kita cuma Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Itu juga kita orang Islam ya. Kita harus belajar tentang bulan-bulan hijriyah. Oke, tadi ya. Kalau panjenengan, Ustazah, saya tuh habis Lebaran tuh ada acara terah. Biasanya nih Bu, acara terah itu ada makan-makan gak sih? Iya katanya. Iya. Udah gitu makanannya enak-enak ya Bu ya. Ya, yang nggak pernah ketemu sama sambal goreng daging ketemu gitu ya. Masya Allah. Nah kalau ada, biasanya orang Indonesia kan kebudayaannya begitu, silaturahmi gitu kan. Terah. Lah kalau begitu boleh nggak Ustazah kita nggak puasa dulu ya? Monggo silahkan. Ya. Tapi nanti kalau sudah mepet nih, ibu-ibu udah memperkirakan, kayaknya kalau saya puasa kodo dulu nggak nyampe ini puasa Syawalnya. Maka kata para ulama boleh puasa Syawal dulu. Paham Bu? Nanti ditulis dengan bahasa masing-masing. Nah, sekarang ditulis dulu, saya kasih waktu dengan bahasa masing-masing. Kepiye le nulis ya Bu ya, tulis. Intinya begitu tadi kan. Ini kasih kesempatan. Takutnya nanti kalau sudah break nggak diketulis ininya. Nanti ada Pak Ustadz tanya lagi gitu ya. Tanya. Tadi poinnya kan puasanya mana dulu, Syawal dulu apa kodo dulu. Nah, lihat kondisi masing-masing. Ya. Dan pertanyaan ini nggak perlu diulang-ulang. Itu kayaknya sering banget ya. Ramadannya tiap tahun pertanyaannya berulang-ulang. Ya, alhamdulillah. Berarti kita butuh murojaah. Baik, yang keberapa tadi ya? Kondisi yang selanjutnya adalah ketika tua renta. Tua renta ki opo? Tua renta ki opo ya, tuane tuwe banget lah. Sepuh sangat, pakai sangat. Mungkin usianya udah 100 tahun gitu ya. Lansia nggak semua lansia Mbak. Ya, lansia ki apa toh? Lek balibul kan bayi 5 bulan. Ya ibu makan. Kalau lansia ki apa? Iya. Nggih paham lansia. Usianya. Oh di atas 65 baru lansia. Berarti ibu-ibu yang usianya dengan 65 ibu 60. Yang benar. Sebentar, ada guru bahasa Indonesia enggak? Oh kader lansia, Masya Allah. 60 ya Bu? 60 tuh udah disebut lansia. Udah Bu, gak usah ribut lansia umur berapa lah ya. Yang jelas lansia tuh juga beda-beda. Ya, ada lansia yang Masya Allah semangatnya lebih muda daripada anak muda. Masya Allah. Ada yang lansia Masya Allah itu semuanya hadir penyakit-penyakitnya. Ya itu ada. Akhirnya gak kuat puasa gitu kan ya. Jadi macam-macam. Yang lansia yang model tadi, yang kalau puasa gak kuat, kalau puasa nanti bisa pingsan begitu ya, yang benar-benar gak kuat tuh Bu, maka boleh tidak berpuasa dan tidak perlu mengqadha, cukup bayar fidyah. Jadi panjenengan kalau punya simbah usianya udah 100 tahun ditawari, ya Mbak, badhe ngersake puasa napa mboten? Mboten. Lek puasa lemes dedes katanya gitu ya. Ya pun, mboten usah puasa nggih Mbah, bayar fidyah mawon. Dah, ya. Karena nanti kalau kita paksa puasa simbahnya meninggal dunia, kita yang berdosa. Ini kan kalau kita paksa puasa. Oh Mbak puasanya kok saya Mbak, keutamaannya 1, 2, 3, 13 gitu ya. Itu nggak boleh ya. Jadi kita belajar untuk menjadi orang yang faqih, orang yang bijak. Ya. Baik, terakhir, kapan wanita itu boleh tidak berpuasa ibu-ibu? Ketika safar. Safar ada 2 yang diperbolehkan. Safar ketika safar itu perjalanan jauh. Ya, safar itu perjalanan jauh. Ini juga dikembalikan ke kondisi masing-masing. Ya, kalau kondisinya tidak kuat, ya maka boleh tidak puasa. Rasulullah juga pernah tidak puasa ketika beliau safar. Ya, jadi jangan makso Bu. Ya, kalau memang panjenengan nggak bisa puasa dalam kondisi safar, berbuka lebih baik. Termasuk nun sewu bagi panjenengan yang mau umroh Ramadan. Itu saya sarankan dari jauh-jauh hari. Kan ini calon-calon tamunya Allah. Insyaallah. Amin ya Rabb. Saya sarankan kalau pas perjalanannya, kalau perjalanannya di Sya'ban kan berarti nggak puasa. Kalau perjalanannya di Ramadan itu saya sarankan buka aja.
Kenapa? Karena nanti panjenengan itu naik pesawat. Pesawatnya ke arah mana tuh? Barat. Kan barat kalau kita. Itu semakin menjauh dari matahari. Nah, jadi kami dulu pernah bimbing ya, lucu banget ya. Saya lupa ceritanya gimana. Intinya jamaah tuh udah pada heboh. Kok nggak ini ya? Kayaknya udah lama gitu ya. Waktu itu perjalanan dari Suta, jadi Soekarno-Hatta. Kok udah lama? Perasaan perut udah keroncong-keroncong gitu ya. Kok nggak buka-buka puasa? Terus gimana ya ceritanya? Oh, waktu itu dibagikan makanan sama jamaah udah pada dimakan. Dikiranya udah sama pramugari dibagikan, udah pada makan. Terus baru ada waro-waro di depan. Insya Allah sebentar lagi gitu kita akan memasuki maghrib. Seluruh jamaah kompak, udah habis katanya. Subhanallah. Ya memang karena itu terasa banget, Mbak. Ya, karena kan semakin menjauh, semakin panjang. Ya, Masya Allah. Dan kita kan ngikut di mana itu pesawat berada ya. Nah, saya sarankan nggak apa-apa, nggak puasa. Bukan aib, bukan. Rasulullah juga pernah nggak puasa. Ya, bahkan waktu itu Rasulullah pernah ini ya, Masya Allah ya. Jadi sahabat tuh lagi pergi tuh sama Rasulullah. Yang puasa tuh pada lemes, lagi safar. Yang nggak puasa itu pada ngasih minum untanya. Maka kata Rasulullah, hari ini kata Rasulullah yang nggak berpuasa pahalanya lebih banyak. Masya Allah. Iya. Jadi yang namanya safar nggak berpuasa tuh bukan aib, bukan. Ya kalau kita lihat kondisi masing-masing. Kalau memang panjenengan kuat, yo monggo puasa. Lek nggak kuat, oh jadi pekso. Boleh. Ibu-ibu ini masuk bab udzur, maksudnya masuk dalam kondisi udzur. Ya boleh. Dan bagi kita nggak usah nyinyirin teman kita. Ya. Kalau lagi safar nggak puasa, yo puasa. Kok nggak puasa? Ini loh aku puasa, jangan ya. Nanti barangkali puasa kita nggak diterima. Ya jadi hargai ya. Kalau misalnya memang nggak puasa ya nggak apa-apa. Panjenengan kalau mau puasa boleh nggak usah boleh. Silahkan, boleh. Yang tadi syaratnya begitu. Ya tidak kemudian ibu-ibu nanti nggak kuat tetap ya Masya Allah boleh berpuasa. Kenapa? Karena yang namanya safar itu nisful adab. Safar itu apa Bu? Setengah dari adab. Ya, makanya keringanan-keringanan orang safar itu kan diantaranya ya ibu-ibu ya boleh tidak berpuasa. Kalau sholat ini penting pakai banget mumpung ibu-ibu lagi kumpul semua. Ibu-ibu lagi safar, maka sholatnya yang 4 rakaat dirukhsah jadi 2 saja. Rukhsah diqasar. Ya, ada rukhsah qasar di sini 2 rakaat saja. Dan ibadah ini bukan pakai logika. Ya, karena saya pernah ketemu ibu-ibu di rest area. Nih jujur pengalaman ya. Terus ibu-ibu ini saya waktu itu di sebelahnya gitu ya. Yang satu ibu-ibunya tuh satu rombongan kayaknya. Yang satu sholatnya 2 rakaat, yang satu 4 rakaat. Kata yang 4 rakaat 4 lebih baik, kata yang 2 rakaat 2 lebih baik. Wow. Jadi mana yang benar? Yang benar ya Allah itu pengen ngasih hadiah, Bu. Hadiah, qasar tuh hadiah. Dari 4 jadi 2. Sekarang lek panjenengan misalnya ya, misal nih ada yang ngasih hadiah, jenengan ngasih hadiah ke orang. Nih saya kasih hadiah ya, Mbak Tias ngasih hadiah ke Mbak Afi. Maaf ya panitia ini karena berdua ini cuma di depan panitianya yang kelihatan, jadi saya contohnya mereka. Mbak Tias ngasih hadiah ke Mbak Afi. Mbak Afi ini hadiah. Kata Ustazah tahabu salinglah beri hadiah maka kalian saling mencintai. Kata Mbak Afi, maaf. Nggak terima saya, nggak diterima. Nih saya kembalikan Mbak Tias, katanya Mbak Afi. Contoh ya Mbak. Mbak Tias sakit hati kenapa Mbak? Iya sakit hati. Maka kata para ulama, kalau kita lagi safar, ambil hadiah dari Allah. Apa hadiahnya? Qasar dari 4 jadi 2. Dan ibadah sholat yang bisa dikosor napa mawon Bu? Duhur, asar, pintar. Jangan coba-coba mengkosor maghrib. Ya. Ya apalagi subuh. Ya jangan. Yang 4 jadi 2. Dan ini yang paling utama. Begitu nggih. Alhamdulillah Mbak Tias pas 9.30. Monggo silakan kita tutup dulu sesi pertama. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita masuk di bab syarat dan rukun insyaallah dan yang membatalkan. Ya barakallahu fikunna jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.